Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bertemu lagi kita melalui video pembelajaran ini. Ini pertemuan yang kedua ya, semester ini. Dan saya kali ini memilih opsi video pembelajaran. Ini dikarenakan banyaknya dari kita yang sulit masuk ke dalam pertemuan kita di Zoom kemarin. Karena terkendala koneksi. Jadi saya buatlah opsi ini agar semua dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita juga tetap akan melakukan tatap muka ya, secara online melalui Zoom atau Google Meet. Tapi untuk kali ini kita melakukan dengan video pembelajaran. Nah, di pertemuan ini kita akan memulai materi pertama dari AKM 2, yaitu tentang aset tetap. Dan ini masih bagian yang pertama. Pertemuan kedua dan ketiga kita masih akan membahas aset tetap. Dan saya asumsikan kalian di sini sudah lulus pengantar akuntansi dan AKM 1 di semester yang lalu. Sehingga nggak sulit memahami akuntansi keuangan menengah 2 ini. Karena kan yang dituntut untuk paham atau mengerti sebenarnya adalah kalian ya, secara keseluruhan kalian yang melakukan semua proses. Saya hanya sebagai fasilitator ya, sebagai pengambil kesimpulan ya, awal dan akhir. Tapi yang dituntut belajar di sini adalah kalian, karena ini student center learning. Kalian yang harus aktif mencari ya, mencari tahu, mencari menggali lebih dalam ya. Namun jika ada kendala, kalian bisa berkonsultasi pada saya dan kita akan menemukan jalan keluarnya sama-sama ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke materinya ya. Materi kita hari ini yaitu tentang aset tetap, mana yang menjadi pokok materinya yaitu sifat dan karakteristik dari aset tetap serta pengakuan dan pengukuran awal aset tetap. Nah, aset tetap itu adalah komponen signifikan dalam laporan posisi keuangan. Dikatakan signifikan karena sangat penting dan sangat mempengaruhi perubahan posisi keuangan jika terjadi penambahan atau pengurangan daripada aset tetap tersebut. Aset tetap bersifat tangible atau berwujud dengan masa manfaat jangka panjang ya, lebih dari 1 tahun, dan digunakan dalam proses operasi seperti produksi, disewakan, administrasi, dan lain-lain. Lalu dicatat beban-bebannya seperti penyusutannya ya, depresiasi. Contoh daripada aset tetap ada tanah, bangunan yang berupa gedung kantor, gedung pabrik, land improvement ya, atau pengembangan lahan, dan peralatan seperti kendaraan, mesin, dan peralatan kantor. Nah, di dalam mengakui, mengukur aset tetap itu dasarnya adalah, acuannya adalah PSAK yang telah dikeluarkan IAE, itu PSAK 16, dan ini telah mengalami revisi dari revisi 2007 ke 2011. Dan hal-hal yang direvisi ini bisa kalian temukan ya di dokumennya IAI tentang PSAK 16 perbaharuannya. Nah, ini saya ringkas, diiktisarkan, ada 5 perihal ya yang berubah. Nah, nanti bisa kalian baca. Ada untuk pengecualian terhadap ruang lingkup, lalu ada hibah pemerintahan, ada aset tetap yang tersedia untuk dijual, lalu ada depresiasi atas tanah ya. Nah, di depresiasi atas tanah ini pun dia sudah berubah ya di PSAK 16 yang revisi 2007
itu menggunakan PSAK 47, sedangkan di revisi 2011 itu ISAK 25 ya. Itu ikhtisar perubahan 2011. Lalu kita lihat ikhtisar perubahan 2007 dari PSAK yang lama. Nah, di PSAK yang lama itu perubahannya terlihat dari istilahnya. Di PSAK lama itu aktiva, di yang 2007 jadi aset. Dan untuk penyusutan juga di PSAK 16 itu diatur di PSAK lain, sedangkan revisi 2007 itu sudah digabung. Lalu untuk komponen biaya perolehan, di PSAK 16 itu tidak diatur secara spesifik, sedangkan di revisi 2007 itu diatur ya, ada biaya imbalan kerja, termasuk ya biaya pengujian aset. Biaya pengujian aset ini dari hasil penjualan dari pengujian. Lalu ada bukan komponen biaya perolehan, di mana PSAK 16 yang lama ini tidak mengatur secara spesifik, sedangkan di 2007 itu sudah diatur. Lalu ada pertukaran aset. Di PSAK 16 yang lama itu mengatur sejenis atau tidak sejenisnya. Sedangkan di 2007 itu membedakan komersial atau tidaknya. Lalu ada perihal pengukuran setelah pengakuan awal. Ada di PSAK lama itu hanya menggunakan cost model. Di revisi 2007 boleh menggunakan cost model atau revaluation model. Nah, ini juga nanti model-model ini kita bahas ya di pertemuan berikutnya, kedua, ketiga. Lalu ada telaah ulang nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan. Di mana di PSAK yang lama nilai residu tidak diatur, perubahan umurnya diberlakukan prospektif atau melihat proses saat ini atau proses yang sedang berjalan. Lalu perubahan metode penyusutannya jadi retrospektif ya, itu melihat ke belakang. Lalu di revisi 2007 itu diubah, di mana telaah ini harus dilakukan minimum tiap akhir tahun dan perubahannya diberlakukan sebagai perubahan yang prospektif. Lalu untuk aktiva lain-lain di PSAK 16 yang lama itu mengatur aktiva lain-lain, sedangkan di revisi 2007 itu diatur di PSAK yang lain. Lalu ada dismantling cost. Di PSAK 16 yang lama itu tidak diatur, di revisi 2007 diakui sebagai biaya perolehan dan kewajiban. Nah, ini PSAK yang terkait ya di aset tetap ini. Ada aset tetap itu diatur di PSAK 16, lalu sewa di PSAK 30, investasi properti aset tidak berwujud hak atas tanah di PSAK 13 dan 19, TIS 25. Lalu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan di PSAK 58, penurunan aset di PSAK 48, dan bunga pinjaman di PSAK 26. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu pengertian aset tetap. Nah, menurut PSAK 16, aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Lalu diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun. Dan ciri-cirinya itu use in operation, atau digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual kembali. Lalu long term ya, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan, lalu memiliki wujud fisikal ya. Dan ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang. Oke, kita masuk ke pengakuan aset tetap. Di PSAK 16 di paragraf 7, aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Jadi biaya perolehan itu harus dapat diukur ya, terukur, sehingga nanti dapat harga perolehannya. Dan dengan tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Dan selanjutnya, suku cadang utama dan peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika digunakan lebih dari 1 periode.
hanya digunakan untuk aset tertentu dan komponen yang diganti itu tidak lagi diakui. Yang kedua, unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi entitasnya. Kriterianya yaitu dia mempengaruhi nilai aset, mempengaruhi biaya depresiasi atau biaya operasi. Nantinya, biaya ini juga mempengaruhi laba. Apalagi jika ada potensi earning management atau rekayasa laba oleh pihak manajemen. Dan selanjutnya ada evaluasi prinsip pengakuan, yaitu biaya awal memperoleh aset, biaya selanjutnya untuk menambah, mengganti, dan memperbaiki. Lalu biaya perolehan awal itu adalah seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang. Aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang. Misalnya, alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah industri. Lalu ada biaya setelah perolehan awal. Yang pertama ada biaya pemeliharaan dan perbaikan, contohnya biaya perawatan ya, kalau ada perawatan, suku cadang. Nah, ini diakui sebagai beban di laporan laba rugi periode yang berjalan. Lalu kalau ada penggantian aset, menambah aset jika memenuhi kriteria aset tetap. Dan komponen yang sudah diganti itu nggak masuk lagi atau tidak dicatat lagi sebagai aset. Lalu ada pemeriksaan yang signifikan yang diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai terdahulu itu dihentikan pencatatannya. Lalu kita masuk ke pengukuran ya, aset tetap untuk pengukuran awal ya. Jadi pengukuran awal ini dia hanya diukur sebesar biaya perolehannya. Itu sudah diatur di PSAK 16. Nah, nanti dari biaya perolehan itu kita identifikasi, lalu kita dapat biayanya, lalu dapatlah harga perolehannya. Lalu kita identifikasikan juga ada biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset. Nah, komponen-komponennya bisa kita lihat di slide berikutnya. Ya, komponen biaya perolehan itu harga perolehan, biaya impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Lalu ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan manajemen ya. Lalu estimasi awal biaya pembongkaran pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Lalu ada komponen biaya diatribusikan langsung, yaitu yang pertama biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil penjualan produk tersebut. Lalu ada komisi profesional jika menggunakan tenaga profesional untuk membuat peralatan tersebut berfungsi ya, pengujian aset. Ada bukan komponen biaya ya, yang termasuk bukan komponen biaya untuk dimasukkan dalam biaya perolehan yaitu biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, administrasi dan overhead umum, biaya saat alat belum beroperasi penuh, kerugian awal operasi, ada biaya relokasi dan reorganisasi, hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, dan laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Itu merupakan komponen dari yang bukan masuk ke komponen biaya perolehan. Nah, ini ilustrasi biaya perolehan untuk peralatan ya, karena di sini perolehan mesin baru. Ini biaya yang dikeluarkan PT Kelana dalam rangka perolehan mesin baru untuk produk barunya.
Nah, ada 5 miliar untuk pembelian mesin, 50 juta biaya tenaga kerja, 100 juta untuk penyiapan lokasi pabrik, 80 juta untuk pengiriman mesin, 50 juta PPN, 500 juta biaya masuk, biaya promosi produk 800 juta, biaya instalasi mesin 120 juta, biaya pengetesan awal 50 juta, biaya grand opening 130 juta, biaya tenaga engineering 30 juta, dan biaya administrasi yang dimasukkan ke dalam biaya overhead itu 25 juta. Nah, pertanyaannya manakah yang merupakan biaya perolehan? Nah, kita identifikasi dulu yang mana merupakan biaya perolehan. Nah, maka pengukuran awalnya dari ilustrasi contoh kasus di atas, maka biaya dari pembukaan pabrik tersebut sebesar itu ada 5 miliar, di situ 5.000 ya. Untuk pembelian mesin tadi ya, lalu 50 juta untuk biaya tenaga kerja tadi, 100 juta penyiapan lokasi pabrik, 80 juta untuk pengiriman mesin, 500 juta untuk PPN, 500 juta untuk biaya masuk, 120 juta untuk instalasi mesin, 50 juta untuk pengetesan awal tadi ya, dan 30 juta untuk biaya tenaga engineering. Jadi totalnya biaya perolehan itu 6,430 miliar ya. Itu dia biaya perolehannya. Biaya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan dan pemasangan mesin pabrik tersebut tidak boleh diakui ya. Jadi bukan komponen biaya. Yang mana itu dia ada biaya grand opening, biaya promosi produk, dan biaya administrasi yang dimasukkan dalam biaya overhead. Nah, itu tidak masuk ke dalam pengukuran awal. Oke, sampai di situ materi kita pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih ada ya penjelasan tentang perolehan tanah, perolehan bangunan, cuma nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada kasus kecil atau soal kecil yang harus kalian diskusikan bersama kelompok yang telah saya bagi. Ada 3 soal, saya harap kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, dan waktu pengerjaannya sampai kita atau sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga. Jadi kira-kira 1 minggu lah kalian kerjakan ya. Dan saya harap bisa dikerjakan dengan maksimal. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Kalian diharapkan aktif mencari hal-hal yang mungkin ingin lebih dalam kalian ketahui. Jika memang sulit untuk dapatkan, kalian bisa bertanya kepada teman-temannya, atau kalau sudah mentok baru bertanya kepada saya sebagai dosen pengampunya ya. Terima kasih untuk mau melihat video pembelajaran ini, dan semoga tugas kelompok yang saya berikan bisa dikerjakan dengan baik, dan nanti tugasnya disubmit di Google Classroom yang saya akan share nanti linknya. Itu saja saya rasa. Sampai jumpa di pertemuan ketiga berikutnya. Semoga kita semua sehat sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik di akhir semester nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat.